Nah, thariqahnya Habib Novel asyikiyah, yang asyik-asyik saja. Makanya saya tidak menerima keluh kesah dalam bentuk apapun. Kalau jenengan masuk di kampung-kampung itu, di rumah-rumah ada tulisan tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun tanpa izin RT RW setempat. Nah, saya di sini tidak menerima keluh kesah dalam bentuk apapun kecuali setelah di ACC oleh pos depan. Karena pos depan itu menampung keluh kesah itu. Nah, kalau pos depan menganggap keluh kesahnya layak disampaikan ke saya, baru silakan ketemu Habibnya. Tapi kalau nggak layak akan ngomong Habibnya tidak terima keluh kesah. Kenapa? Sudah kebanyakan hidup ini berkeluh kesah. Saya pengen ketemu, saya bahagia, kamu bahagia. Karena setiap orang itu punya sisi kebahagiaan. Jangan memanjakan dan memupuk sisi kesedihan. Kalau sedih itu dibicarakan terus jadi besar. Tapi kalau sedih itu nggak dibicarakan, bahagia yang dibicarakan, bahagianya akan jadi besar. Ya, pilih mana? Pilih sedihnya yang besar atau bahagianya yang besar? Bahagianya yang besar. Meskipun pasti ada sisi sedih, sisi sakit, ya itu nggak usah dibahas. Kita bahas yang enak-enak saja. Itu namanya thariqah asyikiyah, yang asik-asik saja. Cocok kawan-kawan? Cocok. Makanya nanti kalau makanannya nggak enak jangan dibahas. Ya dienak-enakan, tapi ya insya Allah enak ya. Minumannya juga insya Allah enak. Karena saya suka yang enak-enak. Simple nih. Itu kan asrama santri. Ya, kemudian semuanya gratis, betul ya? Semuanya gratis. Nanya saya, kira-kira tidurmu dinyamankan atau tidak dinyamankan? Cukup dinyamankan toh? Ya. Padahal biasanya orang nyantri itu dibuat agak gak nyaman ya. Agak gak nyaman. Biar apa? Biar merasakan gak enaknya jadi santri, belajar tirakat ya. Belajar hidup susah. Kalau Habib Novel lain, kalau hidup nikmat enak, ngapain belajar hidup susah? Paham gak? Ada mertua ngomong sama orang, padahal ini mertuanya kaya raya. Saya akan ajari anak saya biar hidup susah, menantu saya biar hidup susah, biar tahu rasanya jadi orang susah. Nah, kamu sudah pernah jadi orang susah dan sekarang jadi orang sukses. Lah kok kamu pengen anakmu jadi susah, kan aneh? Aneh kan? Kalau saya nggak mau begitu, saya akan membuat anak-anak keturunan saya satupun insya Allah tidak ada yang merasakan susahnya dunia dan susahnya akhirat. Kamu harus merasakan enaknya dunia dan enaknya akhirat. Cukup bapakmu yang udah pernah merasakan susah, kamu yang enak-enak saja. Cocok atau nggak cocok? Cocok ya? Ya. Jadi Mas, boleh nanya? Yakin bisa jawab? Yakin? Oke, kamu kalau makan cari yang enak-enak atau yang murah-murah? Nanya ini. Yang enak tapi murah. Dan kebanyakan yang murah itu kurang. Kebanyakan, saya nggak ngomong semuanya ya, kebanyakan. Lah kalau bisa, ya memang yang enak itu mahal dan punya uang, ya rasano. Tapi kalau saya begitu, gak usah kebanyakan mikir besok, lusa, besok belum tentu hidup, mumpung ciurip, mumpung kamu hidup nikmati. Biar apa? Biar bisa syukur. Jadi thariqah saya itu thariqah syukur, merasakan nikmatnya Allah, disyukuri, alhamdulillah, digunakan untuk taat, untuk ibadah. Saya tidak akan beli mobil jelek, bukan karena gagah-gagahan, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Loh, Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah mencontohkan beli kendaraan jelek, nggak ada. Jadi kamu kalau beli mobil jelek itu bid'ah. Beli motor jelek itu bid'ah. Cari sejarah Nabi pernah beli yang jelek-jelek? Enggak. Jadi kalau ada kendaraan itu kurang bagus, didoakan sama Nabi biar jadi bagus. Kendaraan yang nggak laku sama Nabi disentuh biar jadilah laku, jadi bagus, dan kendaraan paling handal. Makanya ketika Nabi Mi'raj itu dijemputnya pakai kendaraan yang tercanggih, Buraq. Sekali melangkah sejauh pandangan mata. Jadi bukan 260 km per jam, terlampau kecil itu. 500 km per jam. Sekali melangkah, speednya belum ada di dunia sekarang. Jadi nanti speednya itu nggak pakai speed, cukup kamu lihat tujuanmu mana, sampai. Keren ya. Jadi cuma mendelik tok. Lihat bulan, jalan, tekan. Itu Buraq itu. Keren atau nggak keren tuh ya? Keren. Jadi Kanjeng Nabi SAW dijemput pakai Buraq. Yang jemput malaikat Jibril alaihi salam. Nah ini adab juga. Kamu kalau ngundang orang, jemputnya kasih mobil yang bagus dan yang jemput yang ganteng. Jangan yang jemput yang serem, mobilnya jelek. Terus pakai kamu gaya, Pak Kiainya mau kita ajarin hidup qanaah. Pak Kiai mau kita ajari hidup zuhud. Ya, bukan kelasmu ngajari kiai, ya, bukan kelasmu ngajarin kiai. Itu sudah hatam, kiainya sudah hatam. Mobilnya bagus sama jelek nggak ada dalam hati. Tapi kalau bisa beli mobil bagus, ngapain beli mobil yang jelek? Bisa bayar pertama, kenapa pilih Pertalite? Berarti ciri-ciri orang ngomong juga. Bukan saya loh ya. Kata santri, ciri-ciri orang pelit. Khawatir, takut nanti, ya takut nanti mau ngirit dan lain sebagainya. Bukan bab ngirit ini, tapi nyaman, ya babnya
nyaman. Semakin nyaman kamu berkendara, semakin enak badanmu, sehat badanmu. Semua itu mahal dalam rangka syukur. Badan ini harus dijaga. Beli helm cari yang murah, kejeduk kepalanya pecah. Na'udzubillah amin. Zalik, jangan ngomong ngapain beli helm mahal, beli helm kok harga 2 juta. Jawab, kepalaku lebih mahal. Paham pola pikirnya ya? Jadi thoriqoh asyikiyah gitu, yang asik-asik saja. Saya beli baju misal, Habib kenapa beli baju harga 300.000? Misal gitu ya. Iya, 300.000 bisa setahun. 50.000 2 minggu jebol. Ya saya pilih yang 300.000 tapi 1 tahun dan bisa menyenangkan orang banyak. Kan seperti itu pola pikirnya, yang asik-asik saja. Bisa makan di tempat yang enak, ngapain cari makan di tempat yang enggak enak? Lain kalau memang nggak bisa, kepepet gitu ya. Tempat yang nggak enak kita rubah jadi enak. Di semua tempat kita merasa enak, merasa nyaman. Bisa menikah dengan wanita yang cantik, kenapa pilih yang nggak cantik? Bisa nikah dengan pria yang ganteng, kenapa pilih yang nggak ganteng? Misal gitu ya, misal. Jawabannya nggak pede, Bib. Wajah saya begini kurang ganteng, masa pilih yang cantik nanti ditolak? Nggak apa-apa, ditolak dulu. Nanti kan meleset-meleset dapat di bawahnya dikit gitu loh. Di bawahnya dikit, tapi kan tunjukkan keberanianmu. Thoriqohnya asyikiyah. Nah kalau sudah yang cantik-cantik kamu nggak dapet, ya akhirnya sadar diri, ya alhamdulillah. Dan sebaliknya gitu ya, dan tapi asyik gitu loh. Nggak kemudian orang belum apa-apa sudah pesimis. Memang mungkin orang tuaku dulu waktu berhubungan lupa doa minta ganteng. Nasib, Bib, wajahku seperti ini, nggak layak dapat perempuan cantik, dan dapat perempuan rata-rata juga nggak layak. Jadi aku menunggu dilamar wanita. Wah, gak laku mas, gak laku. Yang asik-asik, ya, yang asik, yang pede. Wajahmu tuh mesti ganteng, gak mungkin gak ganteng. Coba bandingkan sama kambing, mesti ganteng. Namanya manusia itu mesti tampan, mesti cantik. Jangan gak pede. Ya jangan, kambing aja pede. Kemana-mana jalan, Lah kamu jadi manusia gak pede, jalan takut sama orang, takut sama ini. Ya jadilah hamba Allah yang bersyukur. Saya pria paling ganteng. Versi siapa? Ibu saya. Selesai. Betul kan ya? Saya wanita yang paling cantik. Versi siapa? Ibu, saya, ayah, saya. Perkara orang nggak mau sama kamu, jangan khawatir. Pasti akan datang yang mau. Udah paham maksud saya? Yang asik-asik saja. Jadi yang mau ganti motor ada di sini? Mikiro gitu ya. Mosok motor 1 hari jalan mogoknya 10 kali dipakai terus. Ya jual motornya, ganti yang lebih bagus. Beb belum punya duit. Kalau semangatmu nanti pengen punya lebih bagus, Allah akan kasih yang lebih bagus. Dunia itu injak-injak saja. Orang kok terlalu mengagungkan dunia. Ini mahal, itu orang mengagungkan dunia. Ini terlalu mahal. Ya Allah, dunia itu tidak sebanding dengan sebelah sayap nyamuk. Jadi harganya berapapun murah. Saya itu paling menikmati kalau ada uang miliaran gitu ya. Teman-teman saya tak suruh idak-idak nih. Idak-idak apa? Duit. Idak-idak apa? Bener ya. Idak-idak apa? Duit. Idak-idak apa? Duit. Iya, idak-idak itu duit. Dunia. Cuman kertas 3 miliar, 4 miliar buat orang perang padu ya, mengagung-agungkan duit kertas diobong remuk. Ya diobong remuk. Kita ajari diri kita, dunia itu murah. Jadi kamu sanggup masuk showroom mobil, nawar mobil paling mahal, gak punya duit. Nanti ngajak temennya gitu ya, satu nyoteng gitu ya, saya akan praktek ilmu gila ala Habib Novel. Ngapain? Belajar PD. Viral nanti. Masuk showroom mobil, gaya dikit penampilan. Jalan-jalan lihat jebret, ada apa mas? Mau beli apa? Saya mau lihat ini varian yang termahal yang mana? Yang ini coba lihat semua, ini iya. Boleh minta nomor teleponnya pak? Oh jangan, nanti kamu telepon terus. Saya nggak biasa telepon dari orang nggak saya kenal. Oh ya gaya tuh ya. Saya nggak biasa terima telepon dari orang yang nggak saya kenal. Saya minta nomor mbak saja atau nomor mas, saya minta nomornya. Nanti kalau saya cocok, saya hubungi anda. Bapak alamatnya di mana? Nggak usah nanya-nanya. Ya, bukan tugasmu nanya-nanya alamat saya, tugas saya nanya alamat kamu. Wow, pede, masya Allah. Ini ready enggak barangnya yang ini? Ready pak? Yang warnanya golek warna sing gak ono. Pede itu. Asik itu belajar pede. Lalu masuk toko kok cari, maaf pak ya, disini yang paling murah yang mana? Mental menganggap yang paling mahal itu murah. Makanya di Majelis Ar-Raudhah ini kalau Jumat itu kan ada kotak amal ya. Kotak amal itu dibuat gara-gara orang salaman sama saya, setiap salaman tempel. Saya kan tidak mau salaman lagi itu ya. Gara-gara orang salaman nempeli 5.000, 10.000, 100.000, 50.000 ya. Tergantung yang ada di kantong masing-masing. Kayak nggak punya duit akhirnya mau salaman minder. Dan saya nggak enak tuh, orang salaman terus tempel. Tak tiring nanti. Naruhnya gimana ya? Akhirnya udah sudah nggak pakai salaman lagi. Yang mau nyumbang majelis, yang di majelis masukkan kotak amal. Keluarnya cuma Jumat itu. Keluarnya cuma Jumat. Sama Rebu sore ya.
Subhanallah. Saya buat peraturan, bagian ngitung, dilarang nyebut angka juta, gak boleh. Jadi kalau dapatnya itu 1 juta, harus dirubah jadi 1 triliun. Kalau dapatnya itu ratusan ribu, dirubah jadi miliar. Sehingga ketika disebutkan tuh, kalau udah dihitung kan, hari ini dapat Habib, alhamdulillah, infak dari jamaah 5 triliun 200 miliar. Misalnya gitu ya. 1 triliun ya 1 miliar. Berarti sak yuto 100 dulu ya. 1 triliun 100 miliar, 1 juta 100. Biar apa? Udah terbiasa telinga mendengar yang besar. Jadi yang besar itu jadinya kecil. Kamu jangan kagetan, 1 miliar kagetan. Orang bakat sugih. Enggak bakat sugih. Paham maksud saya enggak? Ya, jadikan semua itu yang besar jadi kecil dalam hatimu. Jadi nanti torikohnya asik-asik saja. Ibunya ngomong, "Nah, aku pengen beli gelang." Ibu ini ya, "Oh, tenang Bu, model apa? Begini. Siap." Masya Allah, duit motor, pulang bawa gelang. Ibunya nanya, "Motormu mana?" Jadi gelang. Wah. Nah, terus nanti kamu naik apa? Sekarang giliran ibu, doakan saya dapat motor yang bagus. Angkat tanganmu Bu. Masya Allah, berbesmillah. Saya ngajari sopo? Habib Novel. Masya Allah, Allahumma anakku kasih mobil, keluarnya mobil. Mintain motor, keluarnya mobil. Setelah itu kamu kerja, tonton, rezekimu kan rojoknya luar biasa. Nah ini torikohnya mumetiyah. Ibunya bilang, "Tolong nak belikan gelang." Tambah ngomong, "Bu, ya mikir atau Bu." Masya Allah. Ibunya minta gelang, anaknya bilang, "Mikir atau Bu." Ini anak waras mau gendeng ya. Ibu mikir, saya ini kuliah ya belum selesai, kos belum dibayar, motor tagihan belum lunas. Ya uang saku nggak ada, ibu kok minta gelang, mikir toh Bu. Ini model begini nggak bakat sugih nih. Kenapa? Mikirnya susah dan susah. Mikir yang enak. Nanti hidupmu jadinya enak. Nah itu torikohnya Habib Novel, torikoh asyikiyah. Makanya utang 7,7 M. Alhamdulillah langsung kita bangun, bangun. Kalau orang lain kan enggak, nyari dana, melunasi tanah, baru nanti cari dana untuk bangun. Betul begitu ya? Ya, saya enggak. Saya punya prinsip lain, saya tawasul dengan bangun ini untuk santri, biar hutangnya lunas. Karena memang beli niatnya untuk dibangun, untuk asrama santri. Jadi ya udah terbeli, walaupun belum terbayar gitu kan ya. Yang penting kan terbeli. Bayarnya gimana? Ya harus dibayar, saya isone, bismillah. Tawasul jalan, hasilnya alhamdulillah 2,5 bulan, 3 M sudah terbayar. Kurangnya berapa? Jangan ngomong kurang 4,7 M, ya Allah. Abot man, hanya kurang 4,7. Ringan toh? Hanya kurang 4,7. Wong kita tiap Jumat dapatnya triliunan kok. Ya, triliunan ya. Masa 4,7 itu beban? Itu hal yang sangat ringan. Ringankan itu, bebanmu diringankan. Jangan orang hidupnya suka membesar-besarkan beban. Akhirnya terberati oleh beban yang dia pikul dalam pikirannya sendiri. Habib, saya sakit Habib. Sakit saya. Saya punya murid nih, di Wonogiri. Kanker stadium 4. Kanker stadium 4 itu berat atau ringan? Berat. Murid saya tapi alhamdulillah torikohnya apa? Asyikiyah. Ya Allah semua sehat ya. Divonis dokter berapa bulan lagi mati. Dokternya nih, Bu, stadium 4, resiko mati. Beb, gimana? Alah Bu, mungkin dokternya mati duluan. Mati itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu jangan percaya kalau penyakit membuat mati. Yang bisa buat mati hanya Allah Ta'ala. Terus Beb, ya sudah, prosesnya berobat dijalani, senangkan hatimu. Ya senangkan hatimu, seneng no. Mau makan, mau tidur, mau ngaji, mau main, mau pergi. Subhanallah, ini pulang haji sekarang. Ya, berangkat haji. Ya sekarang udah pulang haji. Beb, doakan bisa haji ya Beb ya. Keturutan hajinya. Oh, keturutan insyaallah. Seneng torikohnya asyikiyah. Dan dengan dia seneng itu akhirnya jadi sehat. Karena nggak merasakan sakit. Paham ya? Sakitnya nggak jadi beban meskipun sakitnya ada. Lah orang sekarang baru sakit gigi nggak kemana-mana kok. Untu loro. Sandonya ngerti. Update status sakit gigi ya. Update status dikirimkan ke teman-temannya. Wah koyok tempelkan 5. Gitu ya. Sakit gigi. Ini torikoh mumetiyah. Mumet. Udah sakit gigi. Tanya orang, kamu kok bengkak kenapa? Biasa gigi manja. Ya gigi manja, biasa saja, nyantai, nikmati. Mata kan gak sakit toh, telinga gak sakit, kaki gak sakit, mulut gak sakit. Yang sakit gigi. Bilang sama gigi, kamu tidak boleh menghalangi yang enak-enak masuk ke mulut. Kamu boleh sakit, tapi makan enak akan tetap kurasakan enak. Jangan lorong tuh, ojo ki loro, gak mangan penak, rugi bro. Ruginya luar biasa. Matanya mau tidur dibilang lorong tuh, gak iso turu tambah.
Mau tidur ya tidur. Yang nggak enak nggak usah dipikir. Jadi beban itu kebanyakan dibuat oleh kita sendiri. Bebannya kecil tapi dipikiri terus, jadi bebannya besar. Kecilkan yang besar. Yang besar itu jadikan kecil gitu. Tapi nikmat yang kecil jadikan besar. Jadinya enaknya luar biasa. Lagi makan apa? Ya bisa ya. Delala kok gak ada duit, gak punya uang, ya makannya nasi garam. Makanya nasi garam. Ini kalau orang kan dibuat torikoh memutiah, melas. Nasi garam. Nasi garam. Memutiah. Yang asyikiyah lain lagi. Lagi makan apa? Eksperimen bro. Ya, kira-kira nasi dicampur garam ini enak atau tidak itu? Oh, coba kita rasakan. Masya Allah, Alhamdulillah, enaknya luar biasa. Kok hidungnya begini kenapa? Lagi menghirup aroma nikmat dari sebelah. Ya. Ternyata makan nasi garam di samping warung sate. Jadinya enaknya luar biasa. Lagi eksperimen pengaruh hidung terhadap makanan seperti apa. Ini torikohnya asyikiyah. Yang nggak enak jadinya enak. Ya, ada seorang istri kesakitan. Aduh, suaminya. Wah, lagumu sangat merdu. Orang sakit kok lagu merdu? Iya, itulah nyanyian para penyakit. Orang lagi sakit nyanyinya aduh, suaramu sangat merdu. Zaman sekarang memaksa suaminya ikut sakit di saat istrinya sakit. Empati dan simpati kepada aku. Mbak ini. Betul gitu kan? Aduh. Mestinya itu jadi seperti Sahabiyah dulu. Anaknya meninggal. Ummu Salamah itu kan anaknya meninggal, ditaruh di pojok, diselimuti. Suaminya nanya, "Gimana anakmu?" Kondisinya lebih baik dari tadi. Ya, suaminya pulang habis maghrib, disiapkan buko, istrinya dandan wayu, malamnya diajak hubungan intim, ya paginya baru dikabari anakmu sudah meninggal sejak kemarin. Santai, dukanya tidak perlu dirasakan oleh suami. Ini namanya torikoh asyikiyah. Dia tadi kan nanya toh, dalilnya Habib dari mana? Aku mudeng. Kamu tanya dalil itu mudeng saya. Makanya tak simpen di belakangan dalilnya, betul kan ya? Ini kan kondisinya sangat tidak enak. Anaknya meninggal, suaminya ngajak hubungan intim. Kalau wanita zaman sekarang, Pak sing waras toh Pak, waras. Hati remuk, anak mati sedo, waras. Betul kan ya? Ini suaminya nggak tahu, tapi istrinya kan tahu ya. Istrinya kan tahu kalau anaknya meninggal. Istrinya tidak membuat suaminya dalam kondisi yang nggak enak seperti yang dia rasakan. Dia harus membuat suaminya enak. Keren bro. Ini torikoh asyikiyah. Alhamdulillah karena kita bahas torikoh asyikiyah, tak terasa 2 menit lagi adzan. Makanya mari kita akhiri dan semua ke mushola segera sholat zuhur berjamaah insyaallah dengan Imam Habib Husin bin Anis insyaallah. Setelah itu nanti istirahat, makan siang khusus yang laki-laki tidak di lantai 2, ya makan siangnya ada di aula. Selesai sholat Anda nikmati aula. Mbak kembali ke asrama. Silakan mau tidur, silakan tidur. Asar kembali lagi. Insya Allah nanti sebelum maghrib kita akan baca doa akhir tahun dan sekaligus nanti setelah sholat maghrib baca doa awal tahun. Karena menurut kalender ya hari Ahad itu masuk tanggal 1 Muharram. Berarti maghrib sudah 1 Muharram. Menurut kalender yang lain semalam sudah masuk ini 1 Muharram. Tapi karena banyak yang ngambil hari Ahad, saya ikut yang banyak saja. Ya ikut yang banyak saja. Karena kalau urusan begini tidak ada ruqyah hilal, ya kemudian sidang isbat, nggak ada ini. Ya nggak ada, sehingga umat ya bingung yang mana sebetulnya 1 Muharram. Maka ikut suara terbanyak. Begitu kawan-kawan. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca untuk nutup majelis. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Gak pakai salaman, langsung ke musola. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.